Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia di pertemuan yang ketiga. Topik kita adalah ejaan bahasa Indonesia, dan ejaan bahasa Indonesia ini kita akan bagi kepada menjadi beberapa pertemuan, dan ini adalah ejaan bahasa Indonesia yang pertama. Ya, kita akan membahas topik tentang pengertian ejaan, perkembangan ejaan bahasa Indonesia, dan penggunaan huruf kapital dan juga penulisan kata nanti. Masih bersama dengan saya di sini, Mas Lansi Hombing. Kita akan bersama-sama mengupas tuntas topik ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini semuanya ya. Oke adik-adik, sebelum memulai pertemuan, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Kita lanjutkan pelajaran kita, adik-adik. Sebelum Miss menerangkan tentang materi, Miss mau mengingatkan kepada kalian tentang pentingnya menjaga kesehatan, karena di 14 pedoman hidup manusia adalah harta terutama manusia adalah kesehatan. Ingat, Dik, kalau umur itu di tangan Tuhan, tapi strategi untuk mempertahankan kesehatan kita itu ada di tangan kita. So please, semuanya kenakan masker dimanapun kalian berada, terutama di tengah keramaian, dan rajin mencuci tangan. Selanjutnya apa? Tentu hindari keramaian ya. Oke, mari kita lanjut. Mari kita lihat lanjut ya. Pengertian ejaan. Apa yang dimaksud dengan ejaan? Ya, jadi ejaan itu adalah kalau menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, ejaan itu adalah kaidah-kaidah atau cara menggambarkan bunyi-bunyi, baik itu kata, kalimat, dan sebagainya, dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda-tanda baca. Jadi, dalam ejaan itu kita belajar tentang bagaimana kita misalkan mau menuliskan kata dari saya mau menyebutkan ini adalah mata, gimana menuliskannya gitu kan? Kan M-A-T-A, mata gitu ya. Jadi mau kata, kalimat dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf. Intinya adalah kata-kata yang kita ucapkan itu bagaimana sih caranya menuliskannya di dalam bentuk tulisan. Ini yang akan kita pelajari di ejaan. Sekaligus juga kita akan belajar penggunaan tanda-tanda baca, huruf kapital, tanda koma, tanda titik, garis miring, garis bawah, dan lain sebagainya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, fungsi ejaan. Jadi ejaan itu memiliki fungsi umum dan fungsi khusus. Apa fungsi khususnya? Yaitu untuk memudahkan pembaca memahami informasi tertulis. Jadi kalau kita membaca buku, kita membaca artikel misalnya, kita bisa mengerti, tulisan itu bisa kita mengerti sama persis dengan orang yang menuliskan tulisan tersebut. Ya, jadi fungsinya adalah memudahkan pembaca ya untuk memahami informasi yang tertulis. Fungsi umumnya apa? Sebagai pedoman penulisan bahasa Indonesia. Nah, apalagi sebagai landasan pembakuan ya, tata bahasa, landasan pembakuan kosakata, istilah, serta sebagai filter atau saringan ya, artinya masukkan unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Contoh kalau misalkan kita ingin mengatakan kata online, itu kan bahasa Inggris. Gimana kata-kata itu kita serap ke dalam bahasa Indonesia? Maka ejaan adalah panduan kita, ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, gimana sejarah ejaan bahasa Indonesia? Apakah tiba-tiba dulu, tiba-tiba, wah langsung bahasa Indonesia seperti yang sekarang kita gunakan? Tentu tidak ya. Nah, kita lihat yang pertama dari 1901 ada ejaan Van Ophuijsen. Ini adalah orang Belanda. Dan ini adalah beberapa contoh perbedaan sesuai dengan perkembangannya ya. Kemudian ada ejaan Swandi, ada ejaan pembaruan, ada ejaan Melindo, ada ejaan baru ya. 1972 ejaan yang disempurnakan atau EYD, ini seringkali kita dengarkan ya. Contoh yang berubah dari masa ke masa ya. Pada ejaan Van Ophuijsen dulu penulisan DJ, ini yang paling terkenal DJ. Ini di Swandi masih tetap DJ, tapi pada saat pembaruan
Melindo ejaan baru dan ejaan yang disempurnakan itu menjadi J. Ya, inilah tahapan perubahannya. Ya. Jadi misalkan kata dijual ya, atau kata nyanyi ya, tulisannya janji gitu tulisannya, jadi sedikit-sedikit aneh ya, jadi NJ menjadi ENY gitu, kira-kira begitu. Ada perubahan-perubahan yang signifikan kita lihat. Dan tapi yang paling sering kita gunakan sekarang itu adalah ejaan bahasa Indonesia. Namun dari kebanyakan perubahan ini, karena perkembangan politik, yang paling diakui itu ada 3 ejaan yang pernah berlaku ya. Yang pertama ejaan Van Ophuijsen, ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ya, Suwandi ini adalah Menteri Pendidikan kita pada masa itu. Kemudian ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ya tahun 1972. Tapi ini berkembang lagi sekarang. Ya, ejaan yang disempurnakan itu berubah menjadi PUEBI. Apa itu? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kapan itu Kakak? Itu kapan? Pada saat tahun 2015 yang lalu berdasarkan Permendikbud, ya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50. Jadi, kita bisa menggunakan ejaan EB atau ejaan bahasa Indonesia, atau PUEB, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Atau kalau kita menyebutkan EYD, orang juga masih bisa tuning, masih bisa ngerti, tapi yang sebenarnya itu adalah sesuai perkembangan kita sebut dengan ejaan bahasa Indonesia atau PUEB, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ya. Oke. Ya, adik-adik, kita lihat dulu penulisan huruf kapital ya. Jadi kita udah belajar tentang ejaan, sekarang kita lihat bagaimana penulisan huruf kapital. Kalau orang Medan suka bilang ini huruf besar, tapi sesuai dengan ejaan PUEB atau ejaan EB, yang benar itu adalah huruf kapital ya. Huruf yang di awalnya ya ditulis dalam dalam abjad yang besar ya. Nah, huruf kapital dalam arti ini yang pertama itu digunakan pada awal kalimat. Contoh, saya sedang belajar. S-nya ya, ini awal kalimat ya, harus huruf kapital ya. Nah, kemudian ada nama orang atau negara, kota, dan letak geografis yang diikuti nama diri. Contohnya, nama orang, ya, S-nya huruf kapital. Nama negara, ya, B-nya. Nama kota. Nah, ini letak geografis katanya yang diikuti nama diri. Nah, contoh Danau Toba. Ini dia Danau Toba ya, dua-duanya ada huruf kapitalnya. Gunung Simbaya itu letak geografis ya. Nah, kemudian penggunaan huruf pertama yang berhubungan dengan agama, kitab suci, kata ganti Tuhan ya. Islam, Kristen, Weda, kitab Weda ya, yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, ya, Maha Penyayang. Kalau kata ganti Tuhan kita gunakan huruf kapital. Yang keempat, huruf pertama gelar kehormatan, keturunan keagamaan yang diikuti nama orang. Ada nama orangnya. Contoh Haji Agus Salim, itu kesatuan dari nama ini, maka gelar itu huruf kapital. Sultan Hasanuddin, ya, Sultan ini menjadi kesatuan dari nama Hasanuddin sehingga S-nya kapital, H-nya juga kapital. Tuan Imam Bonjol, nah ini dia huruf kapital ya. Tapi kalau ada misalkan Pak Agus naik haji, ya, nggak ada nama orang di setelah haji tersebut, itu huruf kecil ya. Jadi kalau ada nama orang di depannya atau mengikutinya, maka dia huruf kapital ya. Kemudian huruf pertama jabatan, pangkat yang diikuti nama orang atau nama tempat. Presiden Jokowi, ini Kapten Guntur, Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, ini huruf kapital karena ini salah satu penunjuk diri ya.
Kemudian huruf pertama nama resmi lembaga yang yang resmi. Contoh Dewan Perwakilan Rakyat, ya ini disingkat dengan DPR. Undang-Undang Dasar 45, UUD, ya, MPR, ya, dan seterusnya. Huruf pertama petikan langsung. Contoh, adik bertanya, kapan ayah pulang? Nah, ini adalah kalimat langsung. Nah, awalnya ini menggunakan huruf kapital. Itu beberapa contoh penggunaan huruf kapital, ya. Oke, mari kita lanjut penulisan kata dasar. Penulisan kata dasar, ya. Kata itu adalah kumpulan dari karakter atau dari huruf yang mengandung makna, ya. Nah, kalau kita katakan kata dasar itu kata yang menjadi dasar dari kata tersebut, jadi belum dapat imbuhan, ya, belum dapat ada proses-proses yang lain, ya. Nah, contoh kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, ya. Pagar, rumah, tanah, ya. Sedang, pokoknya ya semua kata dasar itu ditulis sebagai satu kesatuan. Nggak terpisah, ya. Nah, tapi kalau dia kata turunan, ya, kata turunan itu artinya kata yang diturunkan atau kata yang muncul setelah mendapatkan imbuhan di kata dasar. Contoh ya, imbuhan awalan, akhiran, sisipan. Ini ditulis serangkai dengan kata dasar. Contoh nih ya, berduri, kata dasarnya kan duri. Awalannya ber. Maka dituliskan serangkai, jangan pakai tanda pisah. Diangkat, serangkai, kata dasarnya angkat. Penetapan, kata dasarnya tetap, ya ini digabung. Bergerigi, awalan ini sisipan R, berasal dari kata gigi, ya, bergerigi, ya. Nah, atau tambah lagi seperti ini, maka dia digabungkan. Mempermainkan, kata dasarnya main, mendapatkan awalan, memperken, tambah akhiran kan, penulisan digabung, ya. Nah, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikutinya. Contoh, bertanggung jawab. Ada dua kata dasar, ada kata tanggung, ada kata jawab. Ya, tapi cop dulu. Yang ini yang mengikuti kata dasar dia digabung. Kata kedua, nggak ada lagi penggabungan. Ada jarak spasi. Serah terimakan. Nah, ada di kata yang tidak ada imbuhan dia dipisah. Tapi kalau ada kata misalkan mempertanggungjawabkan, ya, tulis dulu di sini ada kata mempertanggungjawabkan. Ini ada beberapa imbuhan yang mengikutinya, ya. Ini berasal dari kata tanggung jawab, ya. Mempertanggungjawabkan. Jawabkan, ya. Kalau mempertanggungjawabkan itu kan ada awalan, ada juga akhiran. Kalau ada awalan dan ada akhiran, ya, mempertanggungjawabkan akhirannya apa? Kan, ya kan? Mempertanggungjawabkan. Ini ada akhiran, ada awalan. Maka penulisannya itu harus digabung, diserangkaikan. Nah, ini yang penting untuk diingat, ya. Dulu yang berikut ini. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata dan sekaligus mendapatkan awalan dan akhiran, maka kata-kata itu ditulis serangkai. Ya, yang sudah Miss terangkan tadi. Penyalahgunaan kata dasarnya salah guna, ya. Pokoknya lihat aja kalau ada awalan dan ada akhirannya, ya, ada di awal, ada di akhir, maka penulisannya serangkai, ya, serangkai, ya. Dia digabung, nggak ada tanda pisahnya. Ada memberitahukan, kata dasarnya kan beri dan tahu kan. Karena kata kuncinya lihat aja ada awalan kan, ada akhiran, maka penulisannya serangkai.
diserah terimakan, mempertanggungjawabkan, ya. Seperti kita lihat tadi, ini digabung, ya. Nah, ini penting sekali. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, maka gabungan itu ditulis serangkai. Ini seringkali soal-soal apa ya, untuk PNS, ya. Pancasila, ya, ada kata panca, ada kata sila. Tapi ini memang digabungan kata yang sudah sangat padu, jadi digabungkan. Termasuk juga non-aktif, antar kota, amoral, ya, sub pokok, sub bagi, sub pembahasan. Kalau ada kata sub langsung digabung. Multilateral, memang dua kata, tapi kedua kata ini menjadi gabungan kombinasi yang apa ya? Unsur gabungan yang hanya dipakai di sini. Jadi apa namanya, kata-kata khusus ini. Infrastruktur, swadaya, tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan lain-lainnya itu ditulis serangkai. Berduka cita itu digabung, ya, serangkai, ya. Duka cita itu digabung, suka cita digabung, ya. Keren, ya. Kita lihat dulu contoh-contoh soal. Ini kita bahas sama-sama, ya. Manakah kalimat yang menggunakan ejaan secara benar? Berarti kita lihat satu-satu. Pada hari Minggu aku ikut ayah ke kota. Kita lihat pada hari Minggu awal kalimat, yes, benar. Hari Minggu, salah. Kenapa? Karena yang huruf kapital itu adalah nama hari saja, sementara hanya tidak. Berarti ini teng tong, salah. Pada hari Minggu aku ikut ayah ke kota. Mana dia, yuk? Ini keren, ini benar. Tapi lihat ayahnya ini nggak perlu huruf kapital, ya. Karena di situ dia tidak menyatakan nama diri, ya. Pada hari Minggu aku ikut ayah ke kota. Salah dong, ini udah salah. Yang benar, pada hari Minggu aku ikut ayah ke kota. Yaitu apa? Dodol. Manakah kalimat yang menggunakan ejaan secara benar? Ayah membeli sapi ke Kabupaten Boyolali. Ayah membeli sapi ke Kabupaten Boyolali. Ini menjadi tugas kalian. Nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Ya, ini menjadi tugas. Mana jawaban yang paling tepat dan beritahukan alasannya. Ya, oke, semangat ya adik-adik. Ini dulu pertemuan kita. Terima kasih, senang bertemu dengan kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu menjadi kebanggaan keluarga. Ya, ikan hiu melambai-lambai. See you, bye-bye.